Halo, selamat berjumpa Sahabat Arsari di channel YouTube Yayasan Arsari Joyo Hadikusumo. Kali ini bersama saya Tito Suryawan. Kita kembali lagi di podcast IAD. Dan untuk edisi kali ini kita akan berbincang-bincang tentang budaya. Jadi salah satu program yang ada di bidang IAD itu adalah bidang budaya. Yang lainnya ada bidang lingkungan, pendidikan, sosial. Nah, kali ini kita berada di kota penuh kenangan. Kota penuh dengan sejuta angkringan. Betul. Kita ada di Yogyakarta. Jogja. Dan untuk kesempatan kali ini kita bersama dengan ada Kang Jujun Kurniawan. Halo. Sehat Kang Jujun? Alhamdulillah sehat. Nah, Agak batuk-batuk dikit sih. agak batuk sedikit. Tapi aman. Tapi ngomong-ngomong ya, ini tempat apa ya? Keren banget ya. Iya. Dan ini tempat merupakan satu tempat yang berada di area yang nanti akan menjadi topik utama kita di kesempatan kali ini. Dan ini nama tempatnya adalah Kebon Dalem. Ya, Kebon Dalem itu jadi kafe ya, jadi kafe and eatery. Jadi posisi si Kebon Dalem ini ada di deket banget, persis banget depanan sama Tugu. Iya, pojoknya. Pojoknya Pojok Tugu barat ya. laut. Ah, Pojok barat laut Tugu. betul. Nah, Tugu Jogja ya. Tugu Jogja bukan Tugu Monas. Bukan Tugu Monas. Betul. Jauh Tugu Monas. Nah, tapi kalau misalnya Sahabat Arsari selama ini mendengar ataupun melihat konten-konten YouTube tentang kegiatan budaya, tentu sama Kang Jujun udah nggak asing ya. Ya. Cuma biasanya kita ngobrolin tentang Majapahit. Betul, Majapahit. Karena Kang Jujun merupakan koordinator Manma UGM. UGM dalam Majapahit UGM. Tapi sekarang kegiatan apa aja Kang Jun? Sekarang lebih banyak menjadi konsultan pelestarian heritage di DIY sih. Nah, Kadang berbicara, narasumber, kemudian nulis, ngisi seminar, kayak gitu. Tapi paling sering itu mendampingi tim ahli cagar budaya Provinsi DIY saat ini. Lebih banyak itu. nah kalau kita bicara tentang cagar budaya dan kebudayaan secara umum ya di Jogja ya, mungkin kita tahu begitu banyak hal-hal yang sangat-sangat kental sekali unsur budayanya di Jogja ini. Ya, Nah, memang sih. kemudian kalau kita lihat juga di sekitaran Tugu ini ya, itu kalau kayak bangunannya tuh kayak masih banyak yang orisinil. Ya. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, apakah memang di Jogja ini peraturan yang seperti itu memang ditegakkan? Atau Iya, gimana? memang ada. Bahkan di Jogja itu ada perda, bahkan ada pergub tentang penataan gaya arsitektur. Jadi ada kawasan-kawasan tertentu yang tidak bisa sembarangan bikin bangunan dengan gaya-gaya tertentu. Oke. Misalnya di Jakarta itu ada Kota Baru tuh. Kota Baru. Itu kawasannya kawasan arsitektur kolonial. Hmm. Kita nggak mungkin bangun joglo di situ. Meskipun joglo itu bagus, Hah? nilai tradisional Jawa, tapi nggak bisa. Karena sudah di klaster-klaster seperti Betul, harus selaras dengan lingkungannya. itu. Oh. Begitu sebaliknya, kalau kita di Keraton Yogyakarta, daerah Keraton, kita nggak bisa tuh buat bangunan rumah modern minimalis. Karena harus seperti keraton ya. Ya, harus gaya berlanggam tradisional Jawa. Oh. Gitu. Jadi Ada memang, peraturannya. Jadi memang ada peraturannya dan Betul. sehingga itu tertata dengan rapi sih kotanya ya. Memang tidak seluruh kota ya, Ya, ya. di kawasan-kawasan tertentu. Oke. Gitu. Nah, jadi gini Sahabat Arsari, ketika kita bicara tentang kebudayaan, yang menjadi topik kita adalah kemarin Kang Jujun sempat menyampaikan bahwa kita ngobrolin ini yuk tentang Yogyakarta yang baru saja dinobatkan, ditetapkan Oh. sebagai kota World Heritage, World Heritage. warisan budaya dunia. Ya, jadi ini sebagai warisan budaya dunia yang juga merupakan sumbu Filosofi. filosofi. Iya. Nah, ini tentunya sebelumnya selamat ya buat Kota Yogyakarta. Iya, baru Selamat. 2023. 2023. Diakui oleh UNESCO. Nah, itu 24 UNESCO September. ya. UNESCO ya. UNESCO. 25 September 24, 24 September 2023. Nah, jadi secara resmi Jogja ditetapkan sebagai sumbu filosofi World Heritage. Dan itu adalah warisan budaya dunia untuk Indonesia ada yang keenam. Keenam. Setelah Candi Borobudur, Oke, Prambanan, oke. kemudian Subak, Hmm. kemudian ada lagi Sawah Lunto, kayak gitu, dan Sangiran. Hmm. Sangiran. Baru akhirnya namanya Kota Kota Yogyakarta. Yogyakarta. Wow. Tapi Nah, bukan seluruh kota loh. bukan seluruh kota, hanya di bagian tertentu Bagian ya. tertentu. Kita akan coba ulas lebih Uh-uh. mendalam. Untuk tentang sumbu filosofi World Heritage ini, itu apa, Kang Jujun? Jadi di Yogyakarta itu ada kawasan inti. Ya. Bermula pusat itu di Keraton Yogyakarta. Hmm. Keraton Yogyakarta itu ada penataan bangunan, Mas. Beberapa monumen bangunan dan tata ruangnya dan arah bangunannya yang menyiratkan sebuah filosofi tertentu. Oke. Nah, filosofi itu disebut dengan sangkan paraning dumadi, Oke. asal muasal manusia. Sangkan paradik
Paraning. Paraning, Dumadi. Sangkan Paraning Dumadi. Sangkan itu awal, Mhm. Paraning itu tuh akhir manusia. Oke. Sebenarnya itu tuh pertanyaan filosofis sih. Ya. Mungkin eksistensialisme kali ya. Ya. Kayak misalnya manusia itu berasal dari mana sih? Oke. Kita tuh ngapain di sini? Ah. Kita tuh mau kemana? Ah. Nah, ajaran itu di Jawa tidak lagi dituliskan dalam sebuah manuskrip filosofis, bukan dituliskan, bukan diekspresikan dalam bentuk seni, Ya. tapi dibentuk dalam bentuk tatanan kota. Jadi perancang kota Yogyakarta, Pangeran Mangkubumi yang Ya. sudah menjadi HB1, Ya. itu seolah-olah kota Yogyakarta itu seperti buku yang terbuka. Jadi warga kota Yogyakarta itu bisa memaknai, melihat, mempelajari makna Sangkan Paraning Dumadi tadi melalui tatanan layout kotanya. Oke. Itu, Mas. Tapi gini, kalau itu ternyata memang sudah core-nya udah ada sejak lama ya. Pondasinya udah ada sejak lama. Nah, tadi kan Kang Judin bilang bahwa ada area-area tertentu, tidak seluruh kotanya. Betul. Itu area mana yang dijadikan Yang sumbu paling selatan itu adalah ada namanya daerah Krapyak. Krapyak? Ditandai dengan monumen panggung Krapyak tuh. Jadi ada bangunan tingkat seperti panggung, Ya. seperti piramida terpacung. Ya. Di sini selatan. Kemudian ke utara ada komplek Keraton Yogyakarta dengan alun-alun selatannya dan seluruh kompleknya dengan bentengnya, Ya. Benteng Baluwarti namanya. Luas itu, Mas. Kemudian di sepanjang di utaranya keraton itu ada alun utara. Kemudian ada Jalan Malioboro. Terus sampai di Tugu ini, Tugu Yogyakarta. Hanya itulah panggung Krapyak. Panggung Krapyak, Keraton, Tugu. Tugu, kembali ke Keraton. Ya, 3. Jadi 3 komponen itu, satu dalam aksis itulah sumbu filosofi. Oh, itu sumber filosofinya Itu ya? menjadi warisan budaya dunianya. Oke, nah mungkin agak sedikit perlu pemahaman yang mendalam nih untuk sahabat Arsari ya. Jadi bahwa sumber filosofis itu ketika disebutkan tadi sama Kang Jujun bahwa dari Krapyak, kemudian ke Keraton, kemudian dari, ke Tugu. dari Tugu ke Keraton lagi. Nah, itu bukan hanya linear ya dari Bukan. Krapyak hantem ke Keraton langsung ke Iya, Tugu. kadang ada salah mengira juga. Nah, Misalkan itu dari Tugu sini Hmm. ke Keraton, kemudian berakhir di selatan panggung Krapyak. Atau kebalikannya, berawal dari panggung Krapyak ke Keraton dan berakhir di Tugu. Penjelasannya sebenarnya seperti apa? Jadi dari selatan itu awal mulanya Sangkan tuh. Si Krapyak itu, Krapyak itu Sangkan karena dia Krapyak. bentuknya seperti yoni. Oke. Yoni itu simbol wanita, Simbol wanita, betul. pembenihan gitu. Sementara yang di utara ini adalah simbol dari lingga, Lingga, maskulinitas. maskulin ya. Jadi lingga yoni di konsep Jawa Hindu kuno itu kan menghasilkan sebuah kesuburan. Iya, kesuburan. Kesuburannya itulah Keraton Yogyakarta. Iya, iya. Jadi bermula dari selatan dulu, dari panggung Krapyak menuju ke Oke. Keraton. Aha. Kemudian itu perjalanan Ya. awal manusia. Ada kampung Ya. Wijilan yang artinya benih, ada tatanan-tatanan, ada beberapa vegetasi Aha. yang mensiratkan perjalanan manusia, awal mula manusia kayak gitu. Oke. Kemudian dari utara sini, Hah? itulah awal perjalanan akhir seorang manusia menuju ke sih. keraton. Betul. Karena dari Tugu ini menuju ke keraton, itu bakal ketemu nanti ada namanya kompleks Kepatihan dan kompleks Pasar Beringharjo. Oke. Dua lokasi itu, Mas, sebenarnya itu simbol dari godaan perjalanan manusia menuju ke ilahi. Oke. Gitu. Sebentar Kang Jun. Kalau kita bicara tentang simbol tadi, dari Krapyak ke Keraton, kemudian dari Keraton ke Tugu. Enggak. Kebalik. Dari Krapyak ke Keraton, dari Tugu ke Keraton. Keraton. Oke. Nah, ini kan tadi ada simbol ya. Ya. Ada nggak sih realnya di lapangannya? Ada, Itu simbolnya apa aja gitu loh. Kalau Ada. tadi kan sebutkan pasar itu adalah temptation ya, godaan Betul. ya. Pasar, kemudian godaan duniawi lah. Iya. Terus apa lagi? Kepatihan tadi Kepatihan? itu simbol dari godaan harta. Tahta. Tahta. Karena Kepatihan itu kan tempat pemerintahan Aha. patih dulu. Sekarang menjadi kompleks gubernur. Oke, jadi secara simbolisnya, secara landmarknya ya, berarti Krapyak itu Dari Tugu. dari Tugu. Misalnya dari Tugu, berarti enggak sebentar. Tadi yang siapa Krapyak itu Benih. diibaratkan benih. Karena ada ya kan? kampung Wijilan. Simbol, oke. Betul, Kemudian simbol. si Tugu ini adalah Perjalanan akhir. oke, perjalanan akhir manusia. Dewasa ke- Sekaligus dia sebagai simbol maskulinitas. Betul. Oke, Keraton sebagai Keraton simbol itu simbol dari pusat kosmologinya. pusat kosmologi. Betul. Oke. Karena Sultan itu kan juga diidentifikasikan sebagai pusat dari jagat raya kan. Intinya kayak gitu. Betul. Oke. Nah, terus gini, kita bicara tentang Jogja sebagai sumber filosofi World Heritage dengan segala macam kriterianya, segala rupa. Itu untuk persiapannya sejak kapan? Panjang, Mas. Jadi
aturan menjadi wardun itu memang sudah standar dari UNESCO. Ada namanya penyiapan dokumen namanya dosier. Ya. Nah dari kota Yogyakarta itu persiapan itu sejak dari 2014. Oke. Gitu. Terus bertahun, hampir 10 tahun kan? Memang agak panjang sih. 2014 baru keluar 2023. Hampir 9 tahun ya. 9 tahun berarti. Karena untuk jadi World Heritage itu bukan hanya otentisitas, punya nilai sejarah, tapi juga punya misalnya manajemen plan. Kalau itu menjadi warisan dunia, terus mau diapakan? Bagaimana cara memanajemennya? Itu ada persyaratannya. Oh, berarti memang itu sudah running ya? Betul. Jadi wardun itu bukan hanya seperti gelar. Iya, kayak misalnya kita dapat kota hadiah, terbersih gitu ya, kan. atau kayak Miss Indonesia dikasih gitu kan kayak gitu. Jadi ada konsekuensinya memang. Jadi memang si tatanannya itu sudah berjalan baru kemudian kita bisa semacam kayak apply gitu lah Iya, baru disidangkan, dilihat, makanya lama. Oke. Gitu. Nah, ketika itu sudah menjadi sebuah ketetapan, tentunya akan ada proses sosialisasi. Tapi sebelum kita masuk ke proses sosialisasi itu tadi, Kang Jun, kota-kota yang mendapatkan predikat semacam ini untuk di dunia, contohnya apa yang bisa kita World bayangkan? Heritage itu banyak ya, kayak di kalau nggak salah Kyoto juga. Oke. World Heritage. Nah di Paris tuh? Oh, kalau di Paris itu kasusnya dia mirip dengan sumbu filosofi. Aha. Jadi di Paris itu ada sumbu jalan Ya. yang dinamakan aks historik atau aksis historical axis lah ya. Hampir sama kan? Itu bermula dari titik awalnya itu di Museum Louvre. Dulu Istana Versailles kalau nggak salah ya. Iya, betul. Nah, sepanjang berapa kilometer terus ke barat timur tuh. Tapi barat timur ya. Itu ada jalan lurus dan ada beberapa monumen-monumen di situ. Tapi monumen-monumen itu merupakan ikonografi dari momentum atau monumen peristiwa-peristiwa bersejarah oleh masyarakat Prancis. Bukan makna filosofis. Iya, tapi istilahnya memang, agak mirip memang kejadian ya. Betul. Jadi istilahnya si monumennya itu adalah yang terjadi, ya, bukan simbol. Kalau sini kan simbol ya. Iya. Oke. Makanya di UNESCO nama wardun sumbu filosofi itu bukan sumbu filosofi, tapi cosmological axis and its historical landmark. Jadi di bahasa branding bahasa Indonesianya memang sumbu filosofi. Ya. Kayak gitu. Nah, kalau kita bicara kembali lagi tentang sosialisasi tadi, tentunya ini harus dijalankan, ya kan, karena sudah menjadi sebuah ketetapan dan kalau itu tidak berjalan dan tidak dijalankan sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan, tentu akan bisa dicabut dong statusnya. Bisa. Ada yang dicabut oleh UNESCO. Untuk di sini sendiri, apa yang bisa membuat ketetapan tersebut dicabut untuk di Jogja? Banyak faktor sih. Kemudian salah satunya paling nyata itu adalah kalau di sepanjang sumbu filosofi itu ternyata tekanan pembangunannya itu tidak terkendali. Oke. Salah satunya itulah mengapa misalnya di sumbu filosofi itu ada kebijakan moratorium pembangunan hotel. Bahkan hotel pun harus mengikuti itu? Iya, karena regulasinya ketinggian bangunan. Makanya di Yogyakarta itu kan nggak ada sampai bangunan tinggi-tinggi kan? Karena memang nuansanya budaya. Nggak seperti itu memang. Bukan karena Jogjanya nggak mampu ya? Nggak. Memang kayak gitu. Jadi tidak ada yang sangat tinggi banget. Memang sebagai untuk menjaga atmosfer kota budaya. Oke. Nah terus kalau kita hadapkan dengan masyarakat, tentu kan kita perlu didukung juga sama masyarakat dong. Betul. Nah, menurut Kang Jujun, masyarakat Jogjanya ya, bukan pendatang ya, untuk Jogjanya sendiri sudah siap belum? Itu belum tahu ya, tapi itu ada pengelolanya. Jadi sebelum itu ada pengelola, namanya Badan Pengelola Kawasan Sumbu Filosofi. Oke. Dan mereka itu sudah asesmen, sudah sosialisasi. Bahkan ada kajian beberapa waktu yang lalu sebelum ditetapkan Sumbu Filosofi. Memang ada kajiannya kepada tanggapan masyarakat. Rata-rata hasil kesimpulan yang saya baca kalau nggak keliru ya, masyarakat tuh masih tahapan baru mengenal, masih bingung nih, masih wait and see sebenarnya, masih wait and see. Tapi kita dapat meyakini bahwa untuk menjadi warisan dunia itu pasti efeknya positif dong. Betul. Itu menjadi katalisatornya wisata dan itu bisa menaikkan ekonomi juga, banyak industri wisata naik. Jadi menurut saya lebih banyak positifnya pasti. Lebih banyak positifnya ya. Tantangannya untuk membuat mereka ngeh gitu dan bisa membantu akhirnya untuk menyebarluaskan ini. Itu sebagai PR-nya BPKSF dan pemerintah, termasuk kita juga gitu. Salah satu bentuk sosialisasi dan pemahaman itu. Banyak sih Mas gitu. Misalnya ya, sosialisasi itu terus gencar dilakukan. Aku sendiri terlibat beberapa kali dalam kegiatan-kegiatan sosialisasi seperti itu. Kayak gitu. Terus regulasi-regulasi juga perlu dikembangkan.
Kayak gitu. Banyak sih menurutku. Tapi itu memang jadi tantangan ya, Ya. karena tidak semua orang paham dan tidak semua orang setuju dan suka. Ya, itu Apapun dia. itu kan. Ya, betul. Kayak gitu. Nah, lantas kalau kita kembali lagi ke si sumbu filosofi itu tadi ya. Nah, Untuk dari Krapia ke Keraton, dari Tugu ke Keraton, itu sepanjang jalur itu yang tadi Kang Jujun bilang ya, bahwa apapun yang mau dilakukan di sana, pembangunan terutama, harus memenuhi Ada persyaratan, regulasinya, ada betul. regulasinya ya. Nah, kemudian apakah termasuk kegiatannya, Kang Jun? iya betul, terus kegiatannya. Beberapa waktu yang tahun yang lalu misalnya, kalau kita ke Malioboro, Ya. image-nya Oh, kan iya. macet, Hmm. parkirannya penuh, pedagang kaki limanya semua ada di pelataran toko-toko itu. Dengan adanya sumbu filosofi dan mereka sumbu filosofi kan sebenarnya itu ditata ulang, Ya, betul. bukan diusir tapi Ya, ditata ulang. ditata ulang. Karena semua dipindahkan, direlokasi ke sebuah tempat di Malioboro juga, namanya Teras Malioboro. Oh, jadi semuanya dipusatkan di situ. Ya, itu sebenarnya menurutku sih itu salah satu efek dari penataan kawasan dalam rangka untuk sumbu filosofi warisan dunia juga. Iya. Disitulah memang ada banyak pro kontranya. Iya, friksi-friksi mungkin ya. Betul, pastilah Iya, di mana-mana. Itu ongkos sosial kan. Iya, betul. Nah, kalau misalnya sahabat Arsari lihat di background kita nih sedang ramai juga, lalu kemudian seperti kita ketahui kalau libur panjang itu Jogja Long weekend, bisa dikatakan sebagai kota yang agak sulit untuk berjalan lancar. Nah, apakah hal-hal semacam ini akan mempengaruhi itu tadi, status si sumbu filosofi itu tadi? Mungkin ya, kalau misalnya over tourism, Ya. karena penetapan World Heritage itu juga berefek kebalikannya. Orang jadi semakin tertarik, orang semakin banyak, terjadi over tourism, kemudian jadi banyak masalah di situ. Iya. Kan pasti kayak gitu. Nah. Itu juga mungkin saja terjadi. Untuk mengenangannya atau membatasi atau mengeliminir hal-hal semacam itu kira-kira apa? Mungkin kota Jogja itu memberikan beberapa alternatif tempat Oke. wisata. Jadi semuanya tidak langsung terbebani ke Nggak terpusat ke sini. datang ke sini. Itu kan banyak loh di Jogja itu. Ada wisata edukasi, wisata alam, kayak gitu banyak. Tapi yang mau dikembangkan untuk Yogyakarta itu sebenarnya wisata edukasi. Oke. Jadi bukan lagi yang konsepnya mass tourism lah ya. ya, jadi objek wisata itu bakal dialihkan menjadi objek belajar. Oke. Termasuk sebuah filosofi kan. Itu kan semua tempat media kita belajar kan. Kemana itu. Berarti itu akan menjadi PR bersama ya ketika Betul. itu sudah terjadi. Akhirnya si pemerintah Yogyakarta sendiri, mereka harus menyiapkan A sampai Z-nya gitu ya. Betul. Termasuk kayak misalnya kayak paket wisatanya juga harus jelas. Iya. Trek untuk berwisatanya jalannya harus jelas juga. Termasuk lalu lintasnya. Betul. Nah, Bahkan di beberapa waktu tertentu Malioboro itu bebas kendaraan loh. oke. Tiap seminggu sekali gitu, tiap tahun tertentu. Memang untuk pejalan kaki. Oh, jadi Ada memang pengaturan dibatasi lalu lintas. semua ya Betul. untuk mengatasi kemacetan yang semacam ini. Betul. Yogyakarta macet itu ya memang. Ya. Karena itu konsekuensi dari kota Yogyakarta sebagai tempat destinasi wisata Ya, kan. betul. Itu dibandingkan tempat-tempat yang lain kita harus mengakui juga Jogja memang banyak banget karena daya tariknya tinggi kan. Kayak gitu. Nah, tapi yang cukup menarik juga ketika sudah ditetapkan Jogja sebagai sumbu filosofi itu tadi ya, apakah akan membawa dampak kepada masyarakat secara signifikan? Karena kita tahu bahwa di Jogja itu slow living lah ya. Ya, slow living. Mungkin, itu sangat mungkin gitu kan, karena di seluruh dunia pun yang namanya World Heritage itu ya efeknya adalah, efek dominonya itu adalah ya peningkatan pariwisata. Dan pariwisata kita tahu sendiri kan industri kan. Ya, Jadi semua bisa ikut. Jadi Ya. pariwisata itu kayak lokomotif tuh ke bawah. Kerajinan, Ya. akomodasi, semualah dapat. Berarti makanya mungkin ditetapkannya itu karena mungkin Jogja sendiri sudah siap ya secara infrastruktur, kayak misalnya merelokasi pedagang. Ya. Karena kan kalau memang sekarang misalnya ditetapkan sebagai sumber filosofi, otomatis peningkatan kunjungan akan lebih tinggi, betul. ya kan? Ya. Dan otomatis demand akan kayak misalnya souvenir pun akan meningkat. Souvenir, hotel, akomodasi, hotel akan lebih meningkat. spending juga bakal lebih banyak. Betul. Kan? Nah, akhirnya kalau memang itu belum ada lokasi yang khusus, nanti akan sporadis kan? Betul. Mereka jualan sana sini. Gitu. Nah, Hmm. kalau menurut Kang Jujun nih, hal-hal seperti itu, tentu kan kita juga terbatas ya areanya ya. Ya, Perlu nggak ada filtrasi, misalnya, oke, yang boleh jualan souvenir si Anu. aku belum tahu ya, karena itu mungkin bukan. Nggak, menurut Kang Jujun aja gitu. Pandangan secara praktisi lah. Aku rasa nggak perlu, Hah? karena itu hak
kebebasan semua orang untuk berusaha tuh, Oke. apapun itu. Yang penting kan kita punya karakter kan, karakternya gak jauh-jauh dari Jogja aja menurutku. Oke. Jadi souvenir itu souvenir Jogja. Masa iya kita jual souvenir Korea, Iya. misalnya, kan? Atau boneka Power Ranger gitu. Ya, kayak gitu. Karena Yogyakarta itu kan dibandingkan kota-kota lain, ada karakter khusus. Dia itu kan tempatnya recharge. Iya, betul, kan? betul. Tempat kontemplatif, recharge. Jadi suasananya beda. Apalagi dengan Bali itu beda banget. Kan? Betul. Meskipun bisa aja aku keliru ya, tapi Bali itu mungkin kadang-kadang sering dianggap seperti Disneyland raksasa. Oh iya. Ya kan? Makanya tuh kadang-kadang suka aneh-aneh di sana kan. Itu kemungkinan besar tidak akan terjadi di Jakarta karena vibe-nya, feel-nya itu beda. Betul. Beda dengan misalnya Bali misalnya kayak gitu. Nah, keterkaitan dengan si sumbu filosofi itu tadi, kira-kira apa yang bisa membuat status tersebut bisa tetap melekat dan akhirnya justru membuat Jogja menjadi tempat yang tadi sempat Kang Jujun sampaikan ya, menjadi kota dengan misalnya wisata edukasi dan sebagainya. Apa ya kira-kira bisa membuat itu semakin meningkat? Itu kalau konsisten dengan manajemen plan. Oke. Itu pertama. Terus yang kedua, bisa dibuktikan bahwa keberadaan warisan dunia status itu mesejahterakan rakyatnya. Oke. Sebenarnya itu konsekuensinya gitu kan. Kalau misalnya malah menyengsarakan, itu salah satu yang bisa memberatkan loh sebenarnya. Apalagi melanggar hak-hak asasi manusia misalnya, itu nggak mungkin kayak gitu. Oke. Nah, kemudian nih Kang Jujun, ketika kita sudah jalankan itu, kita sudah terapkan itu untuk di Jogja ya, apakah ada kemungkinan untuk hal itu kemudian bisa ditetapkan lagi entah di kota manapun di Indonesia ini? Maksudnya kayak jadi semacam model lah, role modelnya. Sangat-sangat mungkin. Oke. Bahkan beberapa waktu kemarin itu pada saat Yogyakarta mengajukan diri menjadi World Heritage itu sebenarnya yang saya dengar ya, Kota Semarang, Kota Lama Semarang juga sebenarnya berniat ada niatan untuk mengajukan jadi World Heritage. Karena kan Kota Semarang Lama itu kan seperti dulu itu kan benteng besar tuh. Betul. Jadi di dalamnya kan banyak satu kawasan dengan karakter yang khas. Itu juga bisa. Gitu. Jadi istilahnya kita sebenarnya pemerintah dari kota lain bisa belajar dari sini juga ya, secara tidak langsung ya, mereka bisa belajar juga ya. Sawah Lunto juga itu kota pertambangan kan, banyak infrastrukturnya, punya karakter yang khas, itu menjadi World Heritage juga. Lebih dulu malah. Lebih dulu dia ya. Oke. Nah, ini Kang Jujun, mungkin menjadi sebuah polemik ke depannya ya. Ketika pembangunan semakin masif, ya kan? Kemudian ketika masyarakat semakin bertambah, tentunya mereka kadang-kadang punya pemahaman yang berbeda-beda. Kalau memang tidak didahului oleh sosialisasi duluan gitu kan, akhirnya mereka mungkin skip, informasinya akan skip mereka. Nah, menurut Kang Jujun nih, untuk si Jogja itu dengan yang ada sekarang ya, apakah akan bisa tetap dipegang ini si sumbu filosofi dan diterapkan dan kemudian disebarluaskan? Karena kan nggak mungkin hanya sekedar penetapan udah aja. Iya. Gitu loh. Kayaknya bisa sih kalau aku lihat karakter dari masyarakat Jogja, apalagi vibe-nya yang budaya. Justru menurutku ya seperti tutup ketemu botol, gitu kan. Jadi memang cocok banget. Gitu. Jadi kayak misalnya apa ya, di Yogyakarta itu sampai ada perda yang ngomongin tentang gaya hidup loh. Oh iya? Tata nilai namanya, perda tata nilai. Jadi, tapi ngomong sebentar, ngomong Jogja itu kan rate ininya tertinggi apa? Indeks. Nah, itu yang lucu ya. Jadi Yogyakarta itu UMR-nya kan paling rendah di Indonesia. UMR paling rendah, betul. Harga properti paling tinggi sih Indonesia. Tanah. Seperti halnya Bali dan Jakarta. Tapi lucunya menurut BPS, statistik BPS tahun 2020, indeks kebahagiaannya paling tinggi. Jadi aneh kan? UMR paling rendah, tapi indeks kebahagiaan paling tinggi. Berarti mereka menikmati hidup gitu ya? Betul. Ya mudah-mudahan sih dari Jogja itu kita. Kang Jujun sendiri kan orang Bandung nih, sahabat Asari. Betul, orang dan Bandung. Dia betah di sini loh. Terjebak 25 tahun di sini. Memang slow living. Memang slow living, tapi juga slow income juga, mau nggak mau. Tapi menurutku itu hal yang wajar lah. Ya, harga yang mesti dibayar. Konsekuensi lah ya, karena kalau slow living nggak mungkin juga high income. High income, enak banget kalau gitu kan. Kalau kita mau high income, kadang-kadang kita hidupnya juga ya gitulah mengikuti ya. Harus gerak cepat juga ritmenya. Oke. Nah di Jogja itu juga ada sampai tata nilainya tadi. Kembali tadi tata nilai itu tata nilainya tadi. Jadi Jogja itu kan awalnya dikenal dengan salah satu image-nya kan alon-alon asal kelakon. Pelan-pelan aja lah, yang penting juga sampai juga. Itu ternyata kan kalau dilihat di masa sekarang dunia modern serba cepat itu udah relevan kan. Betul. Aneh loh.
Makanya ada direvisi ulang, tata ulang itu. Belum ada sebutan lagi pengganti alun-alun Selak-Lakban. Belum ada. Itu seru loh, sampai segitunya. Tapi artinya iya, gaya hidup itu gaya hidupnya itu ditetapkan. udah Ada ketetapannya? Ada peraturannya. Wow. Gitu kan. Perda itu saya nggak tahu kalau tempat daerah-daerah lain ada atau enggak gitu. Jadi gaya hidupnya aja yang disarankan sangat Jogja itu seperti itu. Jadi kita tuh memang megang karakter banget. Karakteristik Yogyakarta banget. Itulah yang akhirnya menjaga semua nilai-nilai tetap Betul. bertahan ya. Makanya itu pula menjadi modal social capacity untuk World Heritage tadi, sebuah filosofi, yang makna filosofi itu bisa dipegang Oke. dan aman. Keren. Nah, jadi itu sedikit di recap sahabat Arsari bahwa Jogja telah ditetapkan sebagai World Heritage untuk sumbu filosofi, di mana si sumbu filosofinya itu adalah dari Krapia ke Keraton, kemudian dari Tugu ke Keraton, di mana itu simbolnya adalah kalau Krapia itu disimbolkan sebagai selain awal mula manusia dan juga sebagai perjalanan awalnya ya. Lalu kemudian Keraton itu adalah perjalanan akhirnya, tujuan akhirnya. Dan dari Tugu ke Keraton itulah perjalanan akhir. Di mana di antara itu ada godaan-godaannya tadi. Betul. Gitu ya. Ada godaan tahta, pasar, dengan kepatihan, ya. godaan dunia harta tahta Jogja. Ya, kalau tahta itu godaannya dengan kepatihan, kekuasaan. Kalau harta itu godaannya simbolnya adalah keberadaan Pasar Beringharjo. Gitu. Oke. Tapi Mas, kenapa? kadang-kadang ada orang salah loh. Sumbu filosofi dengan sumbu imajiner. Nah, sumbu imajiner itu ada lagi. Itu apa? Sumbu imajiner itu antara komponen keletakan antara Gunung Merapi di utara, Keraton Yogyakarta di tengah, dengan Laut Kidul di selatan. Jadi penempatan kota Yogyakarta yang di tengah-tengah itu menjadikan sumbu imajiner. Beda dengan sumbu filosofi. Sumbu filosofi itu adalah antara Krapia ke Keraton, Tugu ke Keraton. Jadi Keraton sebagai senternya. Betul. Tapi baik sumbu imajiner maupun sumbu filosofi, Keraton senternya. Keraton tetap senternya. Gitu. Menarik ya? Iya. Karena kalau bisa dibilang kok bisa gitu. Bisa gini loh Kang Jujun, mungkin pertanyaan keluar dari topik kita ya. Sekuat itukah Keraton Yogyakarta? Ya, sepenting itukah gitu? Ya bagi orang Jogja pasti penting. Ya. Karena saya sendiri juga lihat ya, center kehidupan Yogyakarta itu ada di Keraton. Ada di situ. Karakteristik Yogyakarta itu ada di Keraton. Bahkan jati diri Yogyakarta itu ya ada di Keraton. Dan syukurnya Keraton Yogyakarta itu masih hidup kan sampai sekarang. Dan dia tuh punya, selain tempat center budaya, juga dia punya historis, punya cerita historis, terutama di era periode kemerdekaan awal Indonesia. Kita tahu kan ibu kota Indonesia itu pernah ke Yogyakarta. Betul. Dan selama di Yogyakarta, istilahnya Keraton Yogyakarta lah yang memodali kehidupan awal dari pemerintahan Republik Indonesia. Ya. Karena itulah kemudian beberapa tahun kemudian Yogyakarta itu diganjar dengan keistimewaan. Betul. Keistimewaannya itu karena ada beban historis itu, bukan beban ya. Itu warisan sejarah. Betul. Bukan karena budayanya. Kalau budaya sih memang keren ya, tapi di semua tempat juga kan bagus-bagus juga. Betul. Alam juga semua tempat juga istimewa. Solo juga budayanya nggak kalah. Menariknya gitu dengan Jogja. Tapi ada warisan sejarahnya itulah. Yang penting dengan nasionalisme dan keberadaan pemerintahan NKRI kita. Itu jawabannya berarti ya, kenapa si keraton ini begitu penting posisinya. Betul. Nah, yang terakhir Kang Jujun, dengan ditetapkannya Jogja sebagai sumbu filosofi World Heritage ini, apa pembelajaran yang bisa didapatkan oleh kita semua, dan apa hal-hal yang mesti kita lakukan, tidak hanya masyarakat Jogja ya, tapi kita semua, untuk supaya membuat si predikat ini nggak hanya sekedar nempel, tapi akhirnya tersebar luaskan, terimplementasi dengan baik. Sebenarnya ajaran dari sumbu filosofi itu, Sangkan Parinting Dumadi itu kan sebenarnya mengajarkan kita kehidupan yang religius. Ya. Itu kan temanya kan itu. Ya. Dengan perjalanan religius itu mudah-mudahan gaya hidup kita juga bisa di arah yang benar. Kan maunya seperti itu. Betul. Kemudian dalam rangka itu pula kita bisa menjaga otentisitas fisik keberadaan itu. Jadi menurutku tugasnya orang Jogja itu ya menjaga fisik itu dan menghidupkan kembali nilai-nilai pentingnya di situ. Dan itu bisa menjadi jati diri core-nya orang Jogja. Gitu. Aku rasa sih di situ ya. Jadi peranannya akhirnya semuanya
masuk semua gitu. Iya betul, kayak gitu kira-kira. Oke, kalau gitu sahabat Arsari itu tadi obrolan kita dengan Kang Jujun, meskipun sebenarnya panjang banget karena kalau beliau ngasih serasian kan sejam ya. Ini nggak nyampe sejam ya. Iya sih. kita ringkas tapi mudah-mudahan lebih tepat sasaran dan mudah-mudahan lebih bisa memberikan gambaran gitu ya sama sahabat Arsari bahwa ternyata ketika kita bicara tentang Sumbu Filosofi bukan hanya sekedar tempat-tempat bersejarah dari sini ke sini gitu loh. Bukan hanya sekedar tempat bersejarah dari Kerapia ke Tugu Keraton, dari Tugu ke Keraton, tapi ada nilai-nilainya di sana, ada filosofinya di sana. Ada pelajaran hidup. Ada pelajarannya yang bisa kita ambil dan bisa kita terapkan gitu. Kalau gitu makasih banyak Oke, Kang Jujun. sama-sama. Sukses terus. Dan tentunya buat sahabat Arsari jangan lupa di like dan subscribe video kita dan tentunya di share bila Anda suka. Dan saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lestari. Dan ditunggu di Jogja.